Salam PPG, senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bernadette Karangan SE, guru SMP Negeri 3 Wotu di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan menceritakan pengalaman terbaik saya selama mengikuti PPG dan PPL di SMP Negeri 3 Wotu, di mana saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi pada materi pembelajaran perdagangan antar negara. Saya selama mengikuti PPL dan PPG di PT SMP Negeri 3 Wotu, di mana saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi pada materi perdagangan antar negara. Best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Masalah pembelajaran dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan kondisi yang kompleks. Salah satunya dipengaruhi oleh motivasi, karena motivasi sangat penting dan menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan seseorang dalam kegiatan proses mengajar. Kondisi yang melatar belakangi kegiatan pembelajaran ini rendahnya motivasi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dan pemanfaatan media pembelajaran yang belum maksimal pada mata pelajaran IPS di kelas 8 IPT SMP Negeri 3 Wotu dalam pembelajaran yang meliputi beberapa hal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diantaranya adalah kurangnya pelatihan bagi para pendidik dalam menerapkan strategi mengajar yang menarik. Cara guru dalam mengajar masih monoton dan jarang menggunakan media pembelajaran. Kurangnya sumber daya seperti buku teks, fasilitas belajar yang memadai, dan teknologi. Berikut, guru kurang mendesain pembelajaran yang berbasis IT. Peran saya sebagai guru menjadi fasilitator, motivator, dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode yang tepat dan inovatif. Dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ini, terdapat beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya, yang pertama, persiapan kelas harus agak ekstra tenaga dan kelas yang harus dekat dengan jaringan WiFi. Yang kedua, memilih model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, siswa kurang memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran. Dan kelima, masih ada peserta didik dalam kelompok yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena kurang kerjasama. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu: pertama, melakukan penataan ruangan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan peserta didik tentang teknik pelaksanaan PPL. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung seperti media yang akan digunakan. Yang keempat, memberitahu kepada kepala sekolah akan kegiatan PPL. Strategi yang digunakan adalah merancang RPP untuk penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memilih video yang sesuai dengan materi pelajaran. Yang keempat, mengkoordinasikan siswa dan pihak yang terlibat dalam kegiatan PPL. Dan yang kelima, melaksanakan PPL sesuai dengan jadwal.
Proses kegiatan inti ada 5 tahap dalam model pembelajaran PBL, yaitu tahap pertama, orientasi kepada masalah. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Dan tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik melakukan resume dengan dibantu guru dari materi yang telah dipelajari. Hasil dan dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah dengan penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat membuat peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik ikut meningkat karena peserta didik mampu menyelesaikan masalah nyata dengan sangat baik. Adapun hasil tes pengetahuan dengan kuisis, peserta didik juga menunjukkan hasil yang maksimal. Hasilnya efektif karena siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi belajar siswa juga meningkat dan antusias serta lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini, di mana respon dari peserta didik sangat senang dilihat dari jawaban refleksi peserta didik pada kegiatan penutup pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah sebagai seorang pendidik, sebaiknya kita menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan seperti model problem-based learning maupun model pembelajaran inovatif lainnya agar peserta didik terlihat aktif dalam membangun pemahamannya dan merasakan manfaat dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini saya telah menerapkan model PBL dengan media pembelajaran yang menarik seperti PPT berupa Canva, video pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan umpan balik dengan menggunakan kuisis. Sekian dan terima kasih. Ucapan terima kasih saya kepada Kampus Unima sebagai LPTK PPG saya, para dosen, guru pamong, dan admin yang selama ini mendampingi dan mengarahkan kami sebagai peserta mahasiswa PPG, Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Wotu, rekan sejawat di SMP Negeri 3 Wotu, rekan guru sebagai peserta mahasiswa PPG Unima, kelas Ekonomi 3 Angkatan 2 2023, suami dan anak-anak yang juga selalu mendukung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan kita semua, sehingga saya boleh melalui PPG ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.